Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Host Fendi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri ya. Jadi dari buku ini, Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka, penerbit Erangga ya. Penulisnya BK Nur Mandiri. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari halaman 135 ya. Ini total ada 5 soal pilihan berganda dan ini ada 10 soal esai. Akan kita bahas semuanya. Tapi sebelumnya Lausa mau ngajarin dulu kalian dasar-dasarnya ya. Jadi ilmunya dulu Lausa ngajarin, baru kita akan membahas soal latihan. Nah, oke, perhatikan. Ini adalah rumus yang perlu adik-adik kuasai ya, hafal ya. Di kuadran 1 itu ada sudutnya dari 0 sampai 90 derajat, di mana semua perbandingan trigonometri untuk sin, cos, tan semuanya bernilai positif. Jadi kita pakai kata kuncinya semua. Kemudian di kuadran kedua ada sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di mana rumusnya adalah sin 180 kurang theta ya. Ingat ya. Di kuadran kedua rumusnya adalah 180 kurang theta. Nah, ini sin tetap menjadi sin, cuman dia tandanya positif. Cos tetap menjadi cos, tandanya negatif, dan tangen tetap menjadi tangen, tapi tandanya jadi negatif ya. Dan kita kasih kata kunci sindikat. Artinya hanya sin yang bernilai positif di kuadran kedua, sementara cos dan tangen bernilai negatif. Di kuadran ketiga itu sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat ya. Nah, di kuadran ketiga rumusnya adalah 180 tambah theta. Sehingga sin 180 tambah theta itu menjadi min sin theta. Cos 180 tambah theta menjadi min cos theta. Tangen 180 tambah theta menjadi plus tan theta. Ya, jadi di kuadran ketiga kata kuncinya tangannya, yaitu tangen yang positif, sin dan cos negatif. Oke, kita masuk ke kuadran keempat, yaitu sudutnya dari 270 sampai 360 derajat, di mana rumusnya adalah sin 360 kurang theta menjadi min sin theta. Cos 360 kurang theta menjadi plus cos theta. Tangen 360 kurang theta menjadi min tan theta. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah kosong, yaitu cos. Cos bernilai positif di kuadran keempat, dan sin dan tan bernilai negatif. Nah, jadi cara gampangnya itu kita hafalnya rumus seperti ini. Pertama, di kuadran 2 dulu mesti hafal rumusnya adalah 180 kurang theta. Di kuadran ketiga, 180 tambah theta. Dan di kuadran keempat adalah 360 kurang theta. Sementara untuk menghafal tanda positif negatifnya ini, kita akan belajar, kita hafal nih ya, semua sindikat tangannya kosong. Jadi bagaimana cara menentukan positif negatifnya? Contoh, kalau di kuadran ketiga kita mau menentukan sinus ya, positif atau negatif. Ingat ya, satu, semua sindikat tangannya. Nah, di kuadran ketiga berarti tangen positif, otomatis sin negatif ya. Contoh lain lagi, kalau kita mau menentukan di kuadran kedua sin itu bertanda positif atau negatif, semua sindikat. Nah, berarti sinnya bertanda positif, cos dan tan negatif ya. Oke, di kuadran keempat, misal kita mau menentukan tangen itu bertanda positif atau negatif ya. Semua sindikat tangannya kuadran keempat ya, sampai kuadran 4 ya, kosong. Nah, berarti cosnya positif, sehingga tangen bernilai negatif ya. Jadi seperti itu cara menghafalnya. Oke, kita lanjut lagi. Lagi ada rumus yang lain. Nah, di sini ya, sebenarnya kalau dia minus theta, ini sama dengan di kuadran keempat ya. Kuadran keempat itu sin negatif, cos positif, tangen negatif. Nah, perhatikan kembali yang tadi. Nah, ini ya. Kuadran keempat. Ya, sin negatif, cos positif, tangen negatif. Nah, sehingga kalau kita ketemu soal seperti ini, soal seperti ini, sin min theta jadi min sin theta, cos min theta menjadi plus cos theta. Tangen min theta dari min tan theta. Ini sama dengan kuadran keempat. Ya. Oke, kemudian ini perlu dihafal ya teman-teman ya. Jadi sin 30 itu 0, sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akal 2, sin 60 setengah akal 3, sin 91. Jadi cara hafalnya gampang ya. Kita lihat mulai dari 0, dia nilainya 0, 30 setengah, kemudian sin 45 tambahkan aja akal 2 di sini ya, setengah menjadi setengah akal 2, kemudian setengah akal 2 menjadi setengah akal 3, kemudian sin 91. Sementara cos itu ada kebalikan dari sin. Nah, lihat dulu, sin 90 nilainya 1. Sementara cos 0 nilainya 1.
Jadi kebalikan aja, dia 1 dicatat di sini, ya. Kemudian sin 60 setengah kali 3 itu sama dengan cos 30 setengah kali 3. Kemudian di 45 itu nilainya sama. Kemudian setelah itu setengah dicatat di sini, 0 dicatat di sini. Jadi salah hafalnya ya kita hafal sin, kemudian untuk cos itu kebalikan aja ya. Kebalikan aja. Untuk tangen itu ada simple cos. Jadi 0 bagi 1, 0. Kemudian di sini setengah bagi setengah kali 3, hasilnya sepertiga kali 3. Kemudian setengah kali 2 bagi setengah kali 2, 1. Kemudian di sini setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Dan kemudian di sini 1 bagi 0 tak terhingga, ya. Oke, kita akan masuk ke soal latihan. Perhatikan soal. Nyatakan dalam sudut-sudut lancip ya. Jadi kita nyatakan semua ini dalam sudut lancip, yaitu sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Jadi kita akan pakai rumus pertama sin 120 ya. 120 itu berada di kuadran kedua ya. Nah, jadi kuadran kedua rumusnya adalah 180 kurang theta. Nah, dia 120 itu adalah 180 kurang 60. Oke. Sehingga ini menjadi sin 60. Ingat di kuadran kedua semua sindikat, berarti sin positif ya. Ini positif. Nah, sin 60 kalau kita lihat di tabel ini, sin 60 hasilnya setengah kali 3 ya. Jadi ini tabel yang wajib dihafal ya. Setengah akar 3. Ini sudah terjawab jawaban yang A. Kita lanjut yang B. Cos 135 derajat. Ini bisa kita ubah jadi cos. Karena di kuadran kedua kita pakai rumus kuadran kedua yaitu 180 kurang. 135 adalah 180 kurang 45. Sehingga ini menjadi cos 45. Nah, di kuadran kedua ini cos itu bernilai negatif ya. Ingat rumusnya semua sindikat. Nah, kuadran kedua sindikat sin positif berarti cos negatif. Dan cos 45 nilainya setengah akar 2. Lanjut di yang C. Tangen 180. Nah, ini di kuadran kedua kita pakai rumus kuadran kedua yaitu 180 kurang 0. Nah, ini menjadi tangen 0. Di kuadran kedua, tangen itu bernilai negatif ya. Semua sindikat, berarti sin positif, tangen negatif. Tan 0 itu nilainya 0, sehingga minus 0 hasilnya 0 ya. Lanjut di D. Sin 210. Nah, 210 ada di kuadran ketiga ya, antara 180 sampai 270. Kita pakai rumus kuadran ketiga yaitu 180 ditambah 30. Nah, ini menjadi sin 30. Nah, untuk menentukan tandanya, kita pakai lagi rumus semua sindikat tangannya. Berarti tangan positif, sin negatif ya. Hasilnya menjadi sin 30 itu setengah, min setengah. Lanjut di yang E. Cos 300. Nah, 300 ini berada di kuadran keempat ya. Ya, antara 270 sampai 360. Kita pakai rumus kuadran keempat yaitu 360 kurang. 360 kurang berapa dapatnya 300? Kurangnya 60 ya. Nah, kemudian ini menjadi cos 60. Nah, di kuadran keempat kita tentukan cos apakah positif atau negatif ya. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, kosong. Berarti cos bernilai positif. Cos 60 setengah ya. Jawabannya setengah. Oke, kita masuk yang F. Sin min 30. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, min 30, ini dia sama seperti kuadran keempat ya. Jadi kuadran keempat itu, untuk menentukan tandanya positif atau negatif, semua sindikat tangannya kosong. Jadi di kuadran keempat hanya cos yang positif, berarti otomatis sin negatif. Min setengah. Yang terakhir G. Tangen min 60. Sama seperti yang F ini ya, dia kalau min 60 berarti berada di kuadran keempat. Kuadran keempatnya itu semua sindikat tangannya kosong, hanya cos yang positif, tangan negatif.
Kita kasih tanda negatif. Dan tan 60 itu nilainya adalah akar 3. Oke, lanjut. Tentukan nilai theta pada tiap bentuk berikut ini, di mana theta itu antara 0 sampai 360. Oke. Jadi langkah pertama, kita ubah dulu setengah ini menjadi cos. Nah, ternyata setengah itu adalah cos 60. Oke, nah ini positif ya. Ini nilainya positif, berarti cos itu positif di kuadran ke-1 dan kuadran ke-4 ya. Ingat rumus semua sindikat tangannya kosong. Semua itu berarti di kuadran pertama semuanya positif, jadi termasuk cos positif juga. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, cos ini berarti dia di kuadran ke-4 positif. Oke, paham? Nah, untuk kuadran pertama berarti langsung saja theta sama dengan 60 derajat. Itu udah dapat satu jawaban. Kemudian di kuadran ke-4 rumusnya adalah 360 dikurang theta, yaitu kurang 60 derajat. Sehingga nilai theta-nya adalah 300 derajat. Oke, jadi jawabannya 2 ya, 60 derajat dengan 300 derajat. Lanjut ke yang B. Sin theta sama dengan min setengah. Oke. Sin theta sama dengan min setengah itu adalah sin 30 ya. Oke, kita tentukan dulu. Minus sin 30 berada di kuadran ke berapa? Oke, sinus itu negatif di kuadran ke berapa? Di kuadran ke sin negatif ya. Di kuadran ke berapa ya? Oke, kita pakai rumus. Semua sindikat, berarti kuadran kedua sin positif ya. Tangannya kosong. Nah, berarti di kuadran ketiga dan kuadran keempat, kuadran ketiga kan tangan positif, berarti sin negatif. Kuadran keempat kosong, cos positif, sin negatif. Nah, berarti sin negatif di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Oke, bisa paham ya? Nah, selanjutnya kita akan pakai rumus kuadran ketiga, yaitu theta sama dengan kuadran ketiga rumusnya adalah 180 ditambah ya. Tambah ini, 30 derajat. Hasilnya 210. Sementara kalau di kuadran keempat rumusnya 360 kurang ya. 360 itu dikurang ini, 30. Hasilnya 330. Sehingga theta-nya adalah 210 dan 330 derajat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah ada soal latihan ya. Kita masuk soal latihan. Dalam sudut positif dan lancip, nilai dari cos minus 350 adalah. Dan ini kita ubah ke sudut positif lancip ya. Lancip itu berarti sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Nah, kita mulai dulu dengan cos min 350. Nah, ini kalau dia minus berarti sama dengan kuadran keempat. Nah, di kuadran 4 cos bernilai positif ya. Semua sindikat tangannya kosong, berarti cosnya bernilai positif. Positif cos 350. Itu langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua, 350 derajat ini kan berada di kuadran keempat ya. Antara sudutnya antara 270 sampai 360. Nah, kita pakai rumus kuadran keempat, yaitu 360 kurang 350 adalah 360 kurang 10 ya. Ini kemudian jadi cos 10. Di kuadran keempat cos bernilai positif. Jadi jawabannya cos 10. A jawabannya ya. Oke, soal selanjutnya. Dalam sudut positif dan lancip, nilai dari tan minus 546 adalah. Oke. Tangen min 546. Langkah pertama, ini minus 546 sama dengan kuadran keempat ya. Kuadran keempat tangan bernilai negatif. Ya, cos negatif, jadi tangannya, cosnya positif ya. Semua sindikat tangan kosong, cos positif, tangan negatif. Itu langkah pertama dulu. Langkah kedua, nah, karena 546 ini lebih besar dari 360 derajat, kita akan kurangkan 546 ini dengan 360 dulu. Oke, kita pakai kalkulator dulu ya. Kita kurangkan 546 dikurang 360. Hasilnya 186. Nah, kemudian 186 ini berada di kuadran ketiga ya. Di antara sudut 180 sampai 270. Jadi pakai rumus kuadran ketiga yaitu 180 ditambah
6. Dapatnya 186 ya. Oke, ini ada minusnya. Nah, di kuadran ketiga tangan bernilai apa? Semua sindikat tangannya. Berarti tangannya positif. Jadi tetap tangan 6. Oke, ini jawabannya D ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Diketahui sin A 12/13 dengan sudut A tumpul. Nah, ini sudut A tumpul ini berarti dia di kuadran kedua ya, antara 90 sampai 180. Ini kuadran kedua, tentukan nilai 3 cos A. Oke. Jadi kita dapat informasi sin A sama dengan 12/13, di mana rumus sin A itu adalah sisi depan bagi sisi miring. Sehingga kita dapat sisi depannya 12, sisi miringnya 13. Gambarkan segitiganya. Di sini siku-siku, di sini sudutnya, sudut A-nya. Berarti sisi depannya ini ya, 12. Ini sisi depannya. Sisi miringnya 13. Nah, kita pakai rumus Pythagoras, ini dapat 5 di sini. Terus dikatakan sudut A tumpul. Berarti sudutnya antara 90 sampai 180. Jadi ini di kuadran kedua. Oke, kita akan tentukan nilai 3 cos A. 3 cos A. Nah, pertama-tama dulu di kuadran kedua, cos bernilai negatif ya. Semua sindikat, berarti sin positif, cos negatif. Kita letakkan dulu tanda negatifnya. Kemudian rumus cos A itu kan sami ya, samping bermiring ya. Jadi sampingnya ini adalah 5, ini 5, miringnya 13. Oke, kita substitusikan di sini. Substitusikan di sini 5/13. Hingga hasilnya menjadi minus 15/13. Jawabannya E. Lanjut soal nomor 4. Tentukan nilai dari sin 150. 1050. Nah, ini kalau sudutnya sangat besar sekali, ini kita harus kecilkan dulu. Caranya dikurangi aja 360 ya. Jadi 1050 kurang dulu 360. Nah, ini jawabannya 690 ya. Jawabannya 690. Ini 690 ini masih lebih besar dari 360 ya. Kita kurangkan lagi dengan 360. Dapatnya 330. Nah, 330 ini berada di kuadran keempat ya. Jadi kita pakai rumus kuadran keempat, yaitu sin 360 dikurang 30. Jadi 330 ini kita ubah jadi 360 kurang 30. Hasilnya menjadi sin 30. Di kuadran 4 sin bernilai negatif, kita taruh negatif depannya, sehingga hasilnya menjadi min setengah. Jawabannya C. Oke, nomor 5 sekarang. Cos A min 4/5 dengan A di kuadran ketiga. Kita tanya nilai dari tan A kurang tan A kali sin A kuadrat. Oke, jadi cos A itu min 4/5 ya. Terus katanya A itu di kuadran ketiga. Kuadran 3. Oke, kita mulai dulu dengan menentukan sisi-sisinya ya. Cos A itu rumusnya samping per miring. Jadi ini minusnya kita abaikan aja. Sisi sampingnya dapatnya 4. Sisi miringnya dapat 5. Nah, kita tentukan sisi depannya. Gambar segitiganya. Di sini sudut A-nya, ini sudut siku-siku. Sisi sampingnya 4 di sini. Sisi miringnya 5 di sini. Pakai rumus Pythagoras dapat sisi depannya 3 ya. Berarti sisi depan sama dengan 3. Kemudian kita tentukan nilai tan A-nya dulu. Tan A sama dengan, tan A itu rumusnya depan per samping ya. Jadi depannya ini 3, sampingnya 4. Dan di kuadran ketiga tangan bernilai positif ya. Semua sindikat tangannya positif. Jadi jawabannya ya 3/4 aja. Positif 3/4 ya. Sementara kalau sin A, rumusnya depan pemiring ya. Depan pemiring, depannya 3, miringnya 5. Di kuadran ketiga sinus itu bernilai negatif. Semua sindikat tangannya. Tangan positif berarti sin negatif. Kita taruh tanda negatif di sini. Kemudian kita tentukan nilai dari ini ya. Nilai dari tan A kurang tan A kali sin kuadrat A. Masukkan nilai tan A-nya 3/4. 3/4 kali, nah sin kuadrat A berarti min 3/5 di kuadrat ya.
Ini hasilnya 3/4 kurang 3/4 kali, nanti korak hasilnya 3 korak 9, ini minus dikorak dari positif ya, 5 korak 25. Di sini 3 kali 9 27, 4 kali 25 100. Jadi kita sangat menyebut ya. Jadi di sini juga kita kali 25, ini juga kali 25, sehingga 3 kali 25 75 per 4 kali 25 100. Jadi penyebutnya sudah sama ya. Kita jumlahkan 75 dengan 27, 75 dikurang 27, 48. 48 per 100 atau hasilnya 0,48. Jawabannya E ya. Oke, soal kan sudah selesai, kita masuk ke soal esai. Tentukan nilai tiap bentuk berikut ini. Cos min 42. A. Cos min 42. Ini di kuadran keempat, berarti kuadran keempat cosnya positif. Hasil menjadi cos 42. Oke, lanjut. Sekarang yang B. Tangen min 60. Nah, di kuadran keempat, tangen bernilai negatif. Jadi jawabannya minus tangen 60. Nah, tangen 60 itu nilainya akar 3. Jadi min akar 3 ya. Lanjut ke yang C. Sinus min 75. Di kuadran keempat, sinus bernilai negatif. Jadi min sin 75. Lanjut ke yang D. Sin minus 145. Kuadran keempat, sinus bernilai negatif, jadi sin 145. Min sin, nanti kita ubah ke sudut lansip ya. Ini kuadran kedua pakai rumus 180 dikurang 35. Hasilnya menjadi min sin 35. Jadi ini nggak langsung lanjut lagi ya. Ini sin 35 itu bisa cari nilainya dengan kalkulator aja ya. Karena dia bukan sudut istimewa. Oke, yang E. Tangen minus 150. Ini bisa menjadi, nah di kuadran keempat berarti tangannya minus tan 150. Kemudian diubah menjadi, ini kuadran kedua ya 150 ya. Hasilnya 180 kurang 30. Di kuadran kedua, tangan itu bernilai minus. Sehingga menjadi minus tangan 30. Minus ketemu minus jadi positif, tan 30 hasilnya sepertiga akar 3. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Tentukan nilai X di mana X antara 0 sampai 360 untuk tiap bentuk berikut ini. Oke, kita mulai dari A dulu. Sin X sama dengan sin 40. Nah, di sini sinnya positif ya. Sin positif di kuadran ke 1 dan kuadran ke 2. Semua sindikat ya. Sindikat kuadran kedua. Oke, di kuadran 1 berarti X sama dengan 40. Selesai. Kalau di kuadran kedua, rumusnya ada 180 kurang 40. Sehingga X yang sama dengan 140. Oke, ini yang ada selesai. Jadi jawabannya X-nya sama dengan 40 dan 140. Masuk ke yang B. Sin X sama dengan min sin 82. Nah, sin bertanda negatif itu di kuadran ke 3 dan 4. Pakai rumus ini ya, semua sindikat tangannya kosong. Jadi semua sindikat, kuadran ketiga tangan positif, sin negatif. Kuadran keempat kosong, cos positif, sin negatif juga ya. Oke, jadi kalau kita pakai rumus kuadran ketiga, rumusnya adalah 180 ditambah 82. Hasilnya 262. Satu lagi yang kuadran keempat rumusnya adalah 360 kurang 82. Hasilnya 278. Sehingga nilai X-nya adalah 262 dan 278 ya. Oke, kita masuk ke yang C. Sin X sama dengan min 0,6157. Kita akan tentukan dulu 0,6157 itu adalah sin berapa ya.
kita akan gunakan kalkulator saintifik. Jadi saat tekannya kita tekan sin min 1 ya. Sin min 1 0,6157. Hasilnya 38 derajat Celcius. Itu langkah pertama. Langkah kedua, nah ini sinus bertanda negatif ya. Sinus bertanda negatif di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Sama dengan yang B ini ya. Sehingga kita pakai rumus kuadran 3 dan kuadran 4, yaitu X yang sama dengan kuadran 3 itu 180 tambah ini, tambah 38. Menjadi 218. Di kuadran keempat rumusnya 360 kurang 38. Menjadi 322. Ya, oke, itu jawaban yang C. Kemudian masuk jawaban yang D. Oke, lalu saya ambil kertas baru ya. Yang D soalnya cos X sama dengan cos 75. Dan yang E, cos X sama dengan min cos 50. Oke. Nah, jadi cos itu positif. Di sini kan positif ya cos ya. Cos yang positif. Cos positif di kuadran ke-1 dan kuadran ke-4. Nah, jadi kalau kuadran 1 berarti X yang sama dengan langsung aja 75. Sementara kalau di kuadran ke-4 rumusnya adalah 360 dikurang 75. 285. Nah, di sini cos benarnya negatif di kuadran ke-2 dan kuadran ke-3. Oke, kita kurang rumus kuadran kedua yaitu 180 ditambah 50. Hasilnya 230. Satu lagi X-nya yang di kuadran ketiga rumusnya adalah 180. Oh sorry ya, ini 180 tambah 50 ini adalah kuadran ketiga. Kita dapat yang kuadran ketiga. Nah, yang kuadran kedua itu rumusnya 180 kurang 50. Hasilnya adalah 130. Jadi jawabannya 130 dan 230 ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 3, selesaikanlah 2 sin 150 tambah 3 cos 150. Ini ada 5 soal ya. Oke, kita akan kerjakan satu persatu. 2 sin 150. 150 kita ubah dulu menjadi kuadran kedua ya. Pakai rumus kuadran kedua, 150 kurang 180 kurang 30. Ya, menjadi 150. Kemudian tambah 3 cos, ini kuadran ketiga. Kuadran kedua. Kuadran kedua pakai rumus 180 kurang 60 ya. Dia 180 kurang 60 dapatnya 120. Di kuadran kedua sin bernilai positif ya. Jadi hasilnya positif sin 30. Tambah 3. Nah, di sini kuadran kedua cos bernilai negatif ya. Sini kita kasih negatif cos 60. Sin 30 setengah tambah 3 kali minus cos 60 juga setengah. Ini hasilnya menjadi 2 kali setengah 1. Ini minus ke positif jadi minus 3/2. Atau ini kita sama penyebut jadi 2/2 kurang 3/2, hasilnya adalah min setengah. Oke, yang A udah, kita lanjut yang B. 2 cos 300 tambah 3 sin 210. 2. Nah, cos 300 ini kuadran keempat ya. Kuadran keempat kita pakai rumus kuadran keempat, yaitu 360 dikurang 60. Tambah 3 sin. Nah, ini kuadran ketiga pakai rumus kuadran ketiga, 180 ditambah 30. Kuadran keempat cos bernilai positif ya. Sehingga menjadi cos 60. Di sini ada tambah 3. Di kuadran ketiga sin bernilai negatif sehingga menjadi minus sin 30. Selanjutnya cos 60 nilainya adalah setengah tambah 3 minus sin 30 nilainya setengah juga. Ini menjadi 1 kurang ya 3/2. Ini 1 ubah jadi 2/2 kurang 3/2, hasilnya min setengah.
Oke, kita akan lanjut yang C ya. C, kita tulis dulu soalnya 4 sin 330 kurang cos 240. Sekarang soal yang D ya. Soal yang D, 2 cos 300 kurang 4 sin 210. Ini ada lagi soal yang E. Setengah cos 150 tambah 4 sin 330. Oke. Kita akan selesaikan. Nah, di sini sin 330 dikeluarkan ke-4 ya. Pakai rumus keluaran ke-4. Sin 360 kurang 30 ya. Jadi diubah ya. 330 berubah menjadi 360 kurang 30. Sementara di sini cos 240 itu adalah keluaran ketiga ya. Rumusnya 180 tambah 60. Oke, ini menjadi kuadran keempat sin bernilai negatif. Kita buat negatif dulu. Kemudian tulis sin 30. Tutup kurung, kurang. Nah, di sini di kuadran keempat cos bernilai negatif ya. Kita buat negatif dulu. Kemudian tulis 60. Jadi 4 kali min sin 30 itu setengah. Minus ketemu jadi tambah ya. Cos 60 setengah juga. Ini 4 kali min setengah itu adalah min 2 tambah setengah. Min 2 bisa ubah jadi min 4/2 tambah setengah. Hasilnya adalah min 3/2. Oke, kita lanjut yang D. Di sini 2 cos 300. Ya, 2 cos 300. 300 dikuadran keempat ubah menjadi rumus kuadran keempat 360 kurang 60. Kurang 4. Nah, di sini sin 210 kuadran ketiga ubah menjadi rumusnya 180 tambah 30. Kuadran keempat cos bernilai positif, tinggal kita tulis cos 60 kurang 4. Nah, sin ini di kuadran ketiga bernilai minus ya, minus sin 30 cos 60 nilainya setengah kurang 4 min sin 30 nilainya setengah juga. Nah, ini menjadi 2/2 ya, 1. Ini minus dengan minus positif. Setengah dari 4, 2. Hasilnya 3 ya. Oke, kita lanjut yang E. Ini yang E ya. Setengah cos 150. Ini kuadran kedua. Kita gunakan rumus 180 kurang 30. Tambah 4 sin. Nah, ini 330 berada di kuadran keempat. Gunakan rumus 360 kurang 30. Jadi 330 ini diubah jadi 360 kurang 30 ya. Kemudian setengah. Nah, ini di kuadran kedua cos bernilai negatif. Kemudian kita tulis cos 30. Tambah 4. Di sini di kuadran keempat sin bernilai negatif. Sehingga menjadi negatif sin 30. Lanjut lagi. Cos 30 hasilnya setengah kali 3. 4 minus sin 30 hasilnya setengah. Dikali masuk ya. Sehingga menjadi minus 1/4 akar 3. Kurang ya. Positif kali negatif jadi kurang 2. Jadi jawabannya ini aja. Oke, sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi yang nomor 4. Jika diketahui cos 60 0,5. Tentukan 3 cos 300 kurang 2 cos 150. Oke. Jadi ini cos 300 kita ubah jadi cos 60 ya. Cos 120 juga kita ubah jadi cos 60. Nah, diketahui cos 60-nya setengah 0,5. Tentukan nilai dari 3 cos 300 kurang 2 cos 120. Cos 300 ini di kuadran keempat ya. Pakai rumus kuadran keempat yaitu cos 360 kurang 60. Nah, ini cos 120 ini berada di kuadran kedua. Gunakan rumus kuadran kedua itu 180 kurang 60. Jelas ya. 120 menjadi 180 kurang 60. 300 menjadi 360 kurang 60.
Nah, di kuadran keempat ini cos bernilai positif. Jadi tinggal kita tuliskan cos 60 ya. Kurang 2. Nah, di kuadran kedua, cos bernilai negatif. Kita kasih negatif dulu depannya. Kemudian tulis cos 60. Cos 60 nilainya 0,5. Setengah ya. Di sini cos 60 setengah juga nilainya. Ini menjadi 3/2. Minus kali minus jadi positif. 2/2 ya. Sehingga hasilnya menjadi 5/2. Oke, lanjut ke yang B. Ini yang A. Yang B. Yang B ketahui sin 40 0,6. Tentukan nilai dari 2 sin 140 kurang sin 320. Nah, ini 140 dan 320 akan kita ubah sudutnya menjadi 40 ya. Ini di kuadran kedua pakai rumus 180 kurang 40. Sementara ini kuadran keempat pakai rumus 360 kurang 40. Langkah kedua. 2. Nah, di kuadran kedua sin bernilai positif ya, sehingga menjadi sin 40 kurang, di kuadran keempat sin bernilai negatif, kita buat negatif dulu. Kemudian jadi sin 40 ya. Sin 40 nilainya 0,6. Ini minus dengan minus jadi tambah, sin 40 itu nilainya 0,6. Jadinya 1,2 tambah 0,6. Hasilnya 1,8 ya. Oke, lanjut. Oke, yang 5 ada 4 soal. Kita mulai dari yang A dulu ya. Yang A dulu. 2 sin 60 tambah cos 60 tutup kurung kuadrat tambah sin 60 kurang 2 cos 60 kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Sin 60 nilainya setengah kali 3. Cos 60 nilainya setengah. Tutup kurung pangkat 2. Sin 60 nilainya setengah kali 3. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita tulis dulu semua nilai-nilai yang sudah kita cari tadi. Sin alfa 8/17. Cos alfa 15/17. Ini ya. Cos alfa 15/17 dan ini tan alfa 8/15. Kemudian ada lagi cos beta 3/5. Sin beta 4/5. Dan tan beta 4/3. Oke, kita akan tentukan semuanya ini satu persatu mulai dari A dulu. Sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. Sin alfa 8/17 kali cos beta di sini 3/5 kurang cos alfa 15/17 kali sin betanya 4/5. Oke, atas ke atas, bawah ke bawah, 8/3, 24/17 kali 5, 85. Kurang 15 kali 4, 60 bagi 85. Hingga hasilnya 24 dikurang 60, min 36 bagi 85 ya. Oke, itu jawaban dari A. Terus kemudian yang bagian B di sini cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Masukkan nilai cos kuadrat alfanya 15/17 kuadrat kurang sin kuadratnya 8/17 kuadrat. 15 kuadrat itu 225. 17 kuadrat 289, 8 kuadrat 64, 17 kuadrat 289. Nah, ini pecahan dengan penyebut yang sudah sama, berarti langsung bisa kita jumlahkan ini 225 dengan kurang 64 ya.
225 kurang 64. Hasilnya 161 per 289. Oke, lanjut di bagian yang C. 2 sin beta cos alfa. Nah, nilai sin betanya 45. Cos alfanya 15 per 17. Nah, ini 5 dengan 15 bisa dicoret. Ini sisa 3 di atas. Oke, nggak ada lagi yang bisa dicoret. Kita kalikan ya 2 dengan 4 dengan 3. 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24 ya. 24 per 17. Oke, udah selesai. Kemudian bagian yang D. Tangen alfa tambah tangen beta bagi 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Ini masukkan nilainya tangen alfa. Ini 8 per 15 tambah tangen beta 4 per 3 per 1 kurang tangen alfa 8 per 15 kali tangen beta 4 per 3. Oke, pertama-tama kita samakan penyebut dulu. Di sini 15, di sini 3. Berarti ini kita kali 5 kali 5 ya. Sehingga menjadi 8 per 15 tambah 5 kali 4, 20 ya. 20 per 15 per 1 kurang. Nah, ini atas kali atas, bawah ke bawah ya. 8 kali 4, 32. 15 kali 3, 45. Selanjutnya ini 8 tambah 20, 28. 8 per 15 bagi. Nah, 1 ini kita sama penyebut ya. Kita ubah jadi 45 per 45. Kurang 32 per 4. 5. Lanjut lagi. 28 per 15. Dibagi ya. Nah, ini 45 dikurang 32. Hasilnya 13. 13 per 45. Kalau ini ubah jadi kali, ini naik ke atas 45 per 13. Ini hasilnya 45 dengan 15 bisa coret. Ini jadi 3. Ini hasilnya 28 kali 3. 84 per 13. Oke, udah selesai ya adik-adik ya. Oke, demikian video kita kali ini yang pembahasan tentang soal-soal trigonometri. Jika adik-adik butuh jasa bimbingan belajar atau les privat, bisa mengunjungi website www.fendibimbel.com ya. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.